Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua di Orofik Project dengan konten otentik, obrolan tentang musik bareng Abdal Arif. Para papa, Negdi. Jadi bumpernya ini para papa doang. Iya, Oke. BTS semua. Nah, siapa sih Abdal Arif ini? Nama lu aslinya siapa? Muhammad Abdal Arif ya? Muhammad Abdal Arif. Biasa dipanggil Abdal. Abdul Latif. Abdal Latif. Kenapa Abdal Latif? Karena itu yang gue brandingin di sosial media kan teman-teman kan dikit tuh, banyak kan dari sosial media. Ya kenalnya yang tersedia di sosial media Abdul Latif. Abdal Latif. Brandingnya sebagai Abdal Latif. Nah, gua pertama kenal Abdal ini dari kuliah ya, kita satu organisasi. Sebut aja nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Iya. Kita satu organisasi di Paduan Suara Mahasiswa. Ini boleh ngomong jorok nggak? Boleh. Iya, seanjing-anjingan juga nggak apa-apa. Iya. Nah, di situ ya kita menimba ilmu bersama dan lain sebagainya. Di situ mulai bertumbuh dari yang istilahnya melihat video SMA kok busuk banget sampai sekarang istilahnya udah tahu falasnya di mana. Nah, jadi di kontennya gini dah. Gue mau ngebahas musik tapi dari latar belakang lu. Nah, menurut lu musik itu apa sih? Musik itu apa? Iya. Menurut gua, musik itu adalah alunan. Udah. Cuma alunan aja. Alunan apa? Definisi musik kan? Iya. Definisi musik ya alunan. Alunan lagu, alunan nada. Berarti musik adalah alunan. Alunan. Kalau musik bagi lu sendiri? Kalau musik bagi gua Hobi. Dari sebenarnya notice hobi musik itu tuh dari SD kelas 6 lah. SD kelas 6. Itu baru bener-bener gua ini musik nih gitu. Atau sebelumnya Awalnya itu kalau nggak salah gua lagi Nina boboin adik gua. ya. Terus gua nyanyi lagu Kita Ku Tawa yang sempurna. Gue nyanyi lagu Kita Ku Tawa yang sempurna. Terus kayaknya gua cocok nih jadi penyanyi gitu. Kayak gue seneng aja gitu nyanyinya. Kenapa harus Kita Ku Tawa yang sempurna? Kenapa coba? Kita Ku Tawa. Kenapa? Apa alasan lu menyanyi Gita Gutawa yang sempurna apa? Lagi ngehits di waktu itu atau emang? Nggak tahu, tiba-tiba pas Nina kan di Cuma lucu keranjang, banget anjir. di keranjang bayi itu. Iya. Tiba-tiba kau begitu nggak jelas. Jadi dari situ udah mulai notice musik, notice kayaknya enak ya nyanyi gitu walaupun suaranya jelek ya. Berarti lu ngenotis nyanyi dulu baru ke alat-alat musik dan sebagainya. Dari situ kan lagi zaman-zaman inbox dahsyat kan. Dan gue adalah fansnya Afgan dan Tiara dulu. Oke. Afgan Terima Kasih Cinta kan dulu hits banget. Terus Tiara itu hampir tiap pagi gue dengerin gitu. Nyokap gue yang bikin membangunkan seisi rumah adalah album Anggun dia. Dia dikencengin, gede-gedein di salon, semua kebangun karena gara-gara lagu Anggun. Berarti Anggun. lu berada di keluarga yang mendukung hal musik? Bukan di keluarga musik tapi bukan yang sebagai penikmat musik. Penikmat musik. Bokap seneng. Bokap seneng. Yang dengerin? Nggak ada yang didengerin. Oh, dia yang dengerin lagu ini. The Power of Love Celine Dion. Kayaknya cuma itu dia. Cuma itu sama lagu apa ya? Tamiya, bukan. Tamiya. Kenapa Tamiya mah ini mobil anjing. Oh ya, tahu ya. Kayaknya cuma dua itu tuh. Kalau nyokap Anggun. Nyokap Anggun, hobi banget Anggun. Yang di setel tiap hari sampai lu terngiang-ngiang. Iya. Ya. Jadi bukan Mama Dedeh ya. Tapi Mama Dedeh bagus. Setiap pagi yang membangunkan lu adalah lagu-lagu Anggun. Lagu-lagu Anggun. Gitu sampai akhirnya dari Kita Ku Tawa itu tragedi Kita Ku Tawa. Terus SMP kan aku pindah ke sini kelas 6. Emang sebelumnya lu di mana? Tanggamus. Di Tanggamus. Kelas 6 pindah ke sini. Terus SMP kayaknya pengen dia belajar musik gitu kan. Habis itu gue approach ke bokap mau les piano dong. Boleh,
kenapa masuk ke dunia musik ya. Iya, tapi lu waktu apa namanya bilang ke bokap piano, biasanya kan orang oke gue gitar dulu, oke gue langsung ke piano gitu. Karena keren menurut gue, bisa main piano tuh keren. Ya sih, kalau menurut gue piano itu ibu dari segala musik. Ya, nah di piano itu gimana lu selama les? Atau berjalan dengan baik, lu belajar sampai pro? Kayaknya nggak pro juga sih. Nggak pro, karena waktu itu ngambil kelas piano cuma beberapa bulan. Karena ngambilnya itu kelas klasik piano, bukan pop piano. Jadi bener-bener lagu-lagu Beethoven dan lain sebagainya. Iya, jadi gue tuh pengennya kan sambil main piano sambil nyanyi ya. Tapi ternyata yang gue masukin kelas itu salah. Jadi belajar itu ya not balok, terus kayak lagu-lagu anak kecil. Seharusnya bikin kita bahagia, pusing. Iya, jadi pusing kayak ini gue belajar apa sih gitu. Tapi dari situ bisa baca not dari situ. Beberapa bulan ngambil kelas piano kayaknya nggak nyampe setengah tahun. Habis itu nyokap gue bilang ngapain les piano sih gitu kan. Emangnya kalau misalkan kemah mau bawa piano ke tempat kemah kan kita sih. Kan nggak gitu konsepnya padahal ya. Tapi konsepnya kan biar ya keren sih nyanyi sambil kan, piano kan. Semua alat musik kan punya tempatnya masing-masing kan. Gak mungkin juga mau kemah bawa biola kan, nggak mungkin. Jadi dari situ ya udah pindah gitar terpaksa tapi akhirnya karena waktu itu kenapa nyokap gue berpikir begitu karena gue pengen beliin piano yang seharga motor. Jadi wajar marah ya. Iya wajar sih. Untuk anak sekecil itu dan dengan keluarga yang tidak terlalu mendukung ke situ. Bukan keluarga musik gitu istilahnya. Jadi kayak ngapain lah, dari situ udah kayak pindah kelas gitar di tempat musik yang sama, sekolah musik yang sama, kelas gitar terus beli gitar. Itu di kelas berapa? SMP kelas 2 apa 1 ya? 2 kalau nggak salah. Sebagai hadiah ulang tahun atau emang lu minta aja? Pengganti piano. Oh. Terus ya udah sampai masuk kelas gitar. Menikmati. Oke, kalau misalnya piano kan gimana ya? Harusnya kan memang ada di rumah, tapi di sana kan ada di piano. Nah, kalau gitar kan harus bawa gitar sendiri kan ke tempat lesnya kan. Di sana juga ada gitar, cuma kan lebih baik gitar tuh ya tangan kita sendiri lah. Iya, yang biasa kita gunain. Jadi ya udahlah beli gitar klasik juga. Oh ya, yang ininya necknya gede. Ya. Masih ada sekarang gitarnya? Masih dalam bentuknya aja. Masih dalam bentuknya. Fungsinya kayak enggak lagi. Gitar pun salah masuk kelas. Kenapa gitu? Lu yang minta untuk masuk kelas ini atau orang tua lu yang mengarahkan? Enggak, mereka nggak mengarahkan, gue sendiri yang masuk. Kayaknya waktu itu ngambil kelas gitar klasik juga. Jadi bukan akustik gitar. Oh, lu kalau boleh tahu lu ini les di mana? Yamaha. Cayo. Oh ya. Dulu kan Chandra di YH belum ada. Itu ngambil klasik gitar, terus gue kan pengennya kan lagi-lagi kan nyanyi sambil ngiring musik ya, sampai sana kok kayaknya metik gitu. Iya, yang benar-benar finger style juga bukan lagu-lagu pop. Bukan lagu-lagu pop gitu, lagu-lagu anak kecil juga. Finger style. Kayaknya lagu pop yang pertama kali dimain itu adalah Christina Perri, Thousand Years. Dari situ main gitar. Sama juga itu baca not juga main gitar, kan aneh ya main gitar baca not ya. Iya, kayak gue nggak tahu sih, gue juga nggak les, gue bisa gitar istilahnya dari tongkrongan gitu kan. Kayaknya kalau sambil ngebaca not kita nggak dapet feel untuk ngegitar deh. Iya. Kalau gue pribadi kan harus straight to the note kan. Iya, benar-benar nggak malah kan akan baca tab dibanding baca not sebenarnya ya. Oh. Nah itu berapa bulan di gitar? Lama tuh, lumayan lama. Tapi lo menikmati nggak sebenarnya? Menikmati kayaknya belum menikmati ya, cuman gue menjalani. Yang penting gue belajar. Nah, abis itu dari kelas les, lo sempet pernah tampil nggak di tempat les? Ujian kenaikan ya? Iya. Tampil belum. Oh. Karena waktu itu kalau nggak salah 3 bulan sebelum showcase, kan ada showcase kan, anak-anak itu. Gue biasanya ada kayak gitu. Berhenti.
Oh, Karena kayak ngapain lah gitar gitu. dari situ nggak pernah les lagi Enggak, itu sampai sekarang? enggak Nggak pernah megang lagi? megang apa? Iya, maksudnya megang alat musik untuk les gitu. Enggak. Nggak pernah. Jarang. Berarti itu SMP kelas 2 sampai SMP kelas 3 lah berarti ya. Setelah itu masuk ke SMA. Ke SMA lu ini juga main alat musik atau pernah punya band kan? Biasanya Band malah SD. Wow, kan lu memulai musik dari SD kelas 6 tuh. Karena Atau bentar, atau sebelum lu meninabobokan adik lu tadi lu udah mengenal band dan memulai alat musik? udah, tapi nggak alat musik. Waktu itu vokalis. Oh ya. Lagunya kan lagu-lagu anak kecil, Sangshuters gitu. Ya. Kalau nggak salah waktu itu nyawa studio masih 25.000 di daerah Tanggamus. Gue SMA masih ini sih, Metro juga 25 sih. 25 Masih 25. Sekarang udah nggak ada. Rata-rata gocap. Tapi nggak sempet tampil, kalau nggak salah waktu itu ada event Festival musik di sana. Harusnya tuh bisa tuh untuk di approach tampil di sana. Kayak anak kecil ngapain kan? Sekelas Elliot Band. Ya semacam gitulah. Kalau jadi pun pasti ntar dokumentasinya bakal begitu. Gue tiba-tiba pikir Elliot Band. Nah, Ini boleh dibuka? boleh. Makan aja. Kayaknya ini lu nggak mau ngerokok? Enggak deh, beda ya. Mau gue ambilin mangkok untuk ini nggak? Oke, bentar ya Kat. Oke, balik lagi ini. Nah, tadi kan udah malah ngeband tuh di SD tuh. Lu SMA berarti nggak ke musik atau kemana? Soalnya kemarin gue kan udah wawancara ini juga kawan kita Jogi gitu. Nah, dia tuh ini justru SD SMP dia fokus ke musik. SD belum terlalu. Nah, SMA itu tuh dia nggak sama sekali nyentuh musik. Kalau lu gimana? SMA paduan suara. Paduan suara. Paduan suara SMA juga enggak. SMA gua ya. SATB aja lah. Atau belum sampai SATB gimana? Enggak SATB. Pengen SATB, cuman ya gitu kemana-mana ya. Berarti paduan suara yang masih gini ya? Oh iya. Enggak, tadi kan gua udah barisan belakang. Oh. Sebenarnya ngincer paduan suara karena upacaranya nggak panas. Berawal dari situ. Ya. Dan Di bisa barisan, nyanyi. di barisan guru kan. Dan berawal dari bisa nyanyi. Oke, gua nggak apa-apa mas paduan Berawal suara. dari kita Gutawa lah. Kayaknya Sempurna itu bukan lagunya gitu tau. Lagunya Andra and the Big Band. Andra. Cuman ada versi kita Gutawa. Iya, ya? ada sih. Nah, sebelum berarti kan kalau lu SMA paduan suara sebelumnya itu track record lu sebagai lu nyanyi itu ada nggak sih? Nggak ada. Atau cuma di band waktu SD sebagai penyanyi? Nggak ada. Berarti waktu SMP musik, waktu SMA nyanyi. Nah, nyanyi itu apa yang lu dapat dari paduan suara waktu SMA? Yang dipelajarin lagu-lagu apa? Lagu-lagu upacara. Oh, bener-bener lagu-lagu nasional dan lagu-lagu daerah. Sempet waktu itu kita pengen buat ala-ala Pitch Perfect. Karena filmnya naik ya. Yang lagu Bruno Mars itu loh. Ada lah. Cuma kan gagal total, gatot kaca. Lucu ya. Tuh. Ini juga ada orang di balik layar sama. Iya kan? Iya. Ini kolam renang kosong. Enggak banget. Nah, Ini gagal. Tapi yang waktu itu yang nge-brief kan kawan gua. Dia memang jago nyanyi dan jago pasang suara. Jadi sebenarnya lambil ini gitu ya. tapi ya anak-anak yang kerosok-kerosoknya kan nggak bisa apa-apa ya. Gitu deh. Nurut tapi nurut nggak bukan ini belok nurutnya. Udah dipecah suara pas nyanyi kok jadi satu suara gitu. Bingung juga. Itu SMA. Nah, berarti kalau itu tuh sebenarnya ada pelatihnya nggak lo waktu SMA? Ada. Itu orang sekolah atau orang dari luar? Orang sekolah. Basicnya itu sebenarnya pop deh. Terus dia penyanyi pop, memang penyanyi festival. Iya. Tapi bukan punya basic paduan suara. Makanya juga nggak ke arah paduan suara banget juga. Nah, terus dari SMA berarti kan cuma paduan suara aja lah ya. Lu sempat ikut kayak selosong dan lain sebagainya? Kalau sempet Tingkat sekolah.
Enggak, waktu itu RRI. Wow, bintang radio. Ya. Cuman kok di tahap audisi aja udah agak gitu. Itu gue nggak anggap solosong sih, karena kan belum tanding kan. Jadi gue sampai sekarang menganggap gue belum pernah ikut lomba. Sama sekali. Sama. Lomba yang dalam hal musik ya? Gue nggak pernah juga sih. Iya sih, gue nggak pernah ya. Gue pikir-pikir. Nah, berarti kan terus cuma nyanyi aja paduan suara. Ya udah sebagai berandalan anak SMA, naiklah ke universitas. Masuk ya di PSM. Paduan suara mahasiswa. Yang mendasari lu masuk PSM apa cuma karena oke, gue dulunya SMA paduan suara, gue mau masuk paduan suara, atau ada hal lain yang karena waktu itu ngeliat videonya kan ada di Spanyol. Ya. Yang pertama. Itu dari 2 tahun sebelum kita masuk kan? Dari SMA itu tuh gue ngincer organisasi yang gue mau masuk ini. Pengen masuk ISEC sama PSM Unila. Dua-duanya daftar, tapi waktu pengumuman PSM Unila, ISEC langsung gue lepas. Kenapa gitu? Karena gue ngerasanya, gue kan pengen belajar baru organisasi ya, tapi kayak nggak mau yang sibuk-sibuk amat gitu loh, Pik. Iya, organisasi yang hobi, have fun, hai kok. Tapi gue pas masuk juga repot ya. Ya kita semua juga mengalami itu sih. Berarti yang mendasari lu masuk ya karena emang dari SMA udah ini ya. Beda kalau gua malah ini loh. Gua awalnya mau masuk ke KMBS karena gua dasarnya suka seni, bukan gua suka nyanyi dan suka musik sebenarnya. Dasarnya gua suka seni, gua suka teater. Gua dari SMA juga istilahnya drama teater itu. Habis itu ngetari gua seneng liatnya gitu. Musiknya. Tapi waktu itu enggak ada kawan dari jurusan yang gua ajak ke KMBS. Sampai gua akhirnya adalah pada mau masuk paduan suara, saat itu ada si Diki sama si Mahfud kan, kawan gue. Walaupun si Mahfud akhirnya nggak sampai lama. Nah, gue sama Diki yang sampai sekarang masih ada di PSM gitu. Nah, perjalanan musik lu? Ya gue apa ya? SD enggak. SMP juga gue sebagai pendengar lagu aja, bukan sebagai pelaku musik. Gue nyanyi juga enggak. Istilahnya gue main musik juga belum bisa. Gue baru bisa itu tuh di SMA kelas 2 kayaknya. Itu juga baru bisa kunci dasar gitar. Nah habis itu karena lingkungan gue istilahnya, padahal gue di asrama istilahnya muslim semua, tapi kiblatnya musiknya ke arah metal rock. Nah gue juga nggak tahu sih kenapa kayak gitu. Nah ya udah dari situ mulai belajar. Itu juga belum bisa sampai akhirnya gue di PSM sih baru benar-benar bisa yang alat musiknya, karena gue ngeliat ini. Lo awalnya notice kayak oke, gue pengen nyanyi nih gitu. Maksudnya gue pengen berada di nyanyi nih. Itu pas kapan? Sebenarnya gue waktu SMA udah ini sih ikut lomba tingkat ini. Berarti gue pernah ikut. Iya, sebagai lagu Islami, karena di situ kan lingkungannya muslim gitu kan. Lagu Islami juara 2. Nah udahlah, dari situ gue dipakai sebagai biduan asrama di acara apapun, misalnya acara perpisahan. Jadi waktu tamu-tamu masuk gue udah nyambut sebagai penyanyi. Nah gitu, udah dari situ gue kayak kepedean. Giliran gue udah masuk ke dewasa, suara gue petah ya kayaknya suara gue udah mulai aneh ya gitu. Nah dari situ gue merasa insecure sendiri kan. Udahlah gue mau mundur dulu lah nyanyi. Nah habis itu masuk ke SMA, karena di paduan suara gue kan setahun pertama kan gue selalu orang yang selalu kena juga, selalu dibantai-bantai istilahnya. Sampai gue enak nyanyi aja setelah kompetisi Prancis 2019 baru ngerasa ini enak nyanyi gitu. Jadi iya, butuh waktu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun sampai benar-benar dapet ini enak nyanyi. Kalau lu ngerasa apa yang lu dapat istilahnya dari PSM? Musik klasik. Kan dari SMA pun gue udah bukan pendengar klasik ya. Iya. Cuma instrumen karena lo les piano dan les. Nah, gue tuh mendengar itu pas SMP malah musik klasik. Karena ya lingkungannya kan begitu semua kan. Ada yang masih tahu tuh udah jago banget mainnya gitu. Nah, gue tuh SMP belum bisa apa-apa kan, insecure ya. Yang mana zaman segitu juga lo belum terlalu mengerti itu. Iya, anak-anak kelas di sana tuh ya belum bisa baca, tapi main pianonya udah jago banget. Baca itu masih kayak berantakan, tapi main pianonya bagus. Orang-orang. Nah,
ngomongin gue kemarin juga udah nanya ke Dogi, lagu favorit lo sejauh ini di PSM, lagu paduan suara. Oh, lagu paduan suara, lagu favorit paduan suara yang pernah kita pelajari ya? Yang kita pelajari. Toleran. Yes Ire. Ada lagi. Terus udah sih. Fun fact Yes Ire itu yang bikin gue bertahan. Enggak gini. Yes Ire itu lagu yang bikin gue bertahan di PSM karena kita pernah dengerin waktu kita pelantikan. Oh ya. Kayak gue pengen belajar lagu ini. Di saat maba banget baru masuk pelantikannya, pelantikan. Jadi kan kita belum belajar yang aneh-aneh kan. Iya, langsung disuguhin Yes Ire. Nah, jarak dari pelantikan sampai belajar Yes Ire itu yang bikin gue bertahan. Pengen belajar lagu Yes Ire. Oh ya, sampai nungguin kapan nih belajar Yes Ire-nya. Pasti juga gara-gara solis Tania. Iya. Respect Tania. Iya. Respect. Ini nanti orangnya menghujat ini pasti. Alah, diem dulu. Nah, berarti apakah setelah Yes Ire lo merasakan gue udah gak ada target lagi atau gimana? Awalnya iya. Karena waktu itu kan mau kompetisi kan. Kita belajar Yes Ire kan karena mau kompetisi dong nggak sih? Nggak sih, Dik? Enggak dong. Enggak dong. Kita belajar Yes Ire itu mau datengin anak 2017. Oh iya. Iya, di oprek. Iya. Nah, di situ baru belajar Yes Ire. Iya, bener-bener setahun kan berarti. Gitu. Nah, berarti itu kan belum anak PSM banget malah. Nah, setelah dari situ berarti lu nggak ada hasrat untuk bernyanyi lagi, berlatih sebagai anak paduan suara atau gimana? Kalau tuh ada kompetisi ya, gua kompetisi pun targetnya itu tuh jalan-jalan. Sama sih. Salah gitu juga. Di waktu itu. Oke deh, ini menang yuk. Pengen itu juga. Iya. Nggak munafik juga. Bukan kalah juga sih. Waktu hasilnya nggak sesuai ekspektasi juga sedih. Tapi emang di waktu itu gua pun belum sesadar itu begitu wahnya kompetisi sih. Kompetisi pertama itu bener-bener ajang buat gua belajar. Sampai gua euforia waktu pengumuman tuh gua nggak dapet juga sih. Kok pada sedih ya, jadi gua sedih lah gitu. Sabar guys. Tapi guys, ada motor guys. BTW ini kita syutingnya di studio yang dekat jalan raya ya. Oke. Itu protes semua. Semuanya protes. Itu warung-warung pada tutup. Iya. Ada satuan tugas. Iya. Siap. Nah, terus berarti setelah Yes Ire itu lo apa hasrat lo lagi buat sebagai anak paduan suara? Apa ya? Apa karena hanya menjalani kewajiban sebagai, karena kita udah masuk kepengurusan jauh sih belum masuk kepengurusan. Hasrat gua adalah pengen mempelajari lebih dalam sih. Waktu itu udah mulai melek. Ada hasrat, kan lu sempat di latihan juga ya sebagai orang yang latih. Ada hasrat untuk kesana belum? Latihan? Iya. Karena kan anak-anak latihan itu kan kayak kiblatnya. Iya. Anak orang yang paling tersorot ya. Jadi gue pengen ngeliat Kasih Lutfi waktu itu kayaknya seru sih, kayak ngobrak-ngabrik nada. Bukan ngobrak-ngabrik sih, tapi lebih ke ngulik-ngulik nada gitu kan. Maksud gue bisa jadi tempat melanjutkan keyboard juga kan. Iya, yang bener-bener yang dan gue udah bisa ngebaca, ini gue aplikasiin kan. Tapi BTW Kasih Lutfi emang ini sih, menurut gue orang yang paling bisa dipandang anjay. Respect banget sih. Iya, keren ya. Bener-bener waktu dia di depan tuh gue juga ngerasain ini apa ya, orang kepemimpinan, orang gurunya juga. Iya. Padahal di saat itu dia ketum, bukan sebagai anak latihan, tapi gue ngerasain dilatih dia ya, semua orang tunduk sama dia. Respect. Nah terus lu di PSM kompetisi berapa kali? Satu kali aja. Itu di Bali aja berarti. Kalau itu enggak ikut kompetisi, cuma konser. Konser berapa kali? Dua. Yang baju biru sama baju itu 2018 19. Iya. 18 19 ya. 18. Berarti cuma itu doang. Yang lu dapetin sekarang setelah dari PSM? Setelah dari PSM
Sebenarnya kalau musik itu kan lebih ke hobi ya, lebih ke hobi. Walaupun memang pengen sih jadi musisi gitu kan, tapi kan jauh banget tuh. Wah, Kayaknya untuk kayak coba deh gue apply ke kafe deh, itu kayaknya enggak deh. Maksudnya gue juga nggak berani. Gue belum memposisikan musik itu sebagai profesi sih. Iya. Jadi gue nggak mau jauh-jauh dari, tapi gue nggak mau jauh-jauh dari musik gitu. Nah, memang kebetulan kerja di radio yang mana musik terus, ya kan? Kerjanya sambil harus denger update musik, lah. ngomong denger musik, ya dari situ. Jadi ya kalau ilmu paduan suaranya nggak kepake sih. Tapi secara manajemen kepake gitu. Dan sekarang ini kan gue udah baru sebulan kan masuk ke industri musik yang beneran. Apa tuh? Sekarang aku bekerja di manajemen artis, label musik gitu.